Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Fadil Sumba. Oke saudara, kali ini kita berjumpa kembali dan mudah-mudahan saudara-saudara semua yang mengikuti dan senantiasa menyaksikan video-video di channel Fadil Sumba ini selalu dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan diberikan umur yang panjang, dimurahkan rezekinya dan tentu tetap tersenyum hari ini. Oke, hari ini tidak seperti biasanya. Kali ini kami ingin membuat program ngobrol bareng santri. Oke, dalam program ngobrol bareng santri ini kita akan mengulik tentang kehidupan para santri yang ada di Pondok Pesantren Bahrul Maghfirah, Kota Malang, dan nanti kita akan banyak bertanya kepada para santri bagaimana kehidupan mereka di pondok pesantren. Dan tentu saudara-saudara semuanya yang ada di rumah pasti ingin tahu gimana sih kehidupan para santri, apakah enak atau jenuh atau membosankan atau mendebarkan atau bagaimana. Kita langsung ngobrol bareng santri. Oke, kali ini saya sudah bersama dengan santri yang bernama Mas siapa? Mas Effendi. Mas Dimas Effendi dan Mas Baudin Tabang. Kalau Mas Dimas ini asalnya dari mana? Malang. Malang ya. Kalau Mas Baudin dari mana? NTT. Suaranya yang keras ya, dari NTT ternyata. NTT. Oke. Nah, Mas Dimas masuk pesantren itu tahun berapa? Tahun 2017. Tahun 2017. Berarti sampai hari ini sudah berapa tahun? Hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun. Kalau Mas Bahaudin Sudah dari tahun 2017. dari tahun 2017, berarti sama ya? Masuk pesantren berarti sama ya, kurang lebih 3 tahun. Oke. Jadi mereka berdua sudah berada di pesantren kurang lebih 3 tahun. Nah, sekarang kita tanya bagaimana pertama kali masuk pesantren? Kesan apa yang dirasakan oleh Mas Dimas dan Mas Bahaudin ketika pertama kali masuk pesantren? Kan tentu beda nih. Kalau di rumah biasanya bisa tidur pules ya, tidak dengar bel. Pas di pondok ya jam 2:30 belnya keras sekali seakan-akan mau perang gitu. Nah, gimana kesan-kesan ketika pertama kali masuk pesantren? Ya agak sedih kan, jauh sama Agak apa? orang tua. Agak sedih, jauh sama orang tua. Terus Ya, tapi ya ada, kan saya mondok, saya sendiri yang mau. oh, jadi mondoknya karena keinginan sendiri gitu ya. Saya Lalu gimana lagi ya, mau mondok ya ada sedih-sedihnya juga, tapi ya alhamdulillah. Tapi sekarang ya iya, karena jauh dari keluarga itu tadi ya, jadi sedih. Kalau ini di awal-awal apa ada perasaan pengen kabur atau bagaimana? Karena kan jauh nih, sedih nih. tapi kalau kayak gitu gak ada sama sekali. Kalau perasaan pengen kabur nggak ada ya? Gak ada. Bahagia nggak ketika masuk pesantren? Ya alhamdulillah bahagia. Bahagia. Kenapa Anda merasa bahagia? Apa alasannya? Karena saya semakin masuk pesantren ini ya mendapatkan ilmu, meskipun tidak banyak lah, sedikit-sedikit ada. Oke, jadi mendapatkan ilmu walaupun tidak banyak, walaupun sedikit, tapi insya Allah ya. Jadi itu yang membahagiakan. Dan tentu temannya banyak. Ji. Ya, oke. Kalau Mas Bahaudin sendiri, kan dari NTT nih jauh sekali. Ya, kenapa kok pengen mondok sampai jauh begitu dan di Kota Malang? Apa alasannya memilih Kota Malang? Gitu. Karena Di sini banyak yang katanya banyak ulamanya, oh di Jawa Timur khususnya banyak ulamanya. Terus banyak apa lagi? Banyak ya, Mas Bahaudin ini orang NTT, jadi biasanya orang NTT ini lama kalau mau berbicara, agak loading begitu. Jadi kenapa? bisa cari pengalaman. Oh, bisa cari pengalaman. Oke, terus Ya biar membanggakan orang tua. biar membanggakan orang tua, Masya Allah. Kemudian setelah 3 tahun di pondok ini ya, kalian berdua, pelanggaran apa yang pernah kalian lakukan? Kabur.
pernah kabur dari pesantren. Jadi Mas Dimas pernah kabur dari pesantren. Kenapa kok sampai kabur tuh kenapa gitu? Lihat Arema sama Bonek pas final. Oh, jadi ketika Arema melawan versus Persebaya ya, Bonek. Akhirnya kabur. Jadi Aremania ini ya. Insya Allah. Insya Allah, oke. Kalau Mas Baudin pernah nggak melakukan pelanggaran di pondok? Nah, Pernah. Kenapa? karena Oh, karena pengen ini pernah ngerokok begitu ya. Ketika di pondok, iya oke. Habis ini saya beritahu pengurus pondoknya, biar dihukum. Oke, terus jadi setelah 3 tahun mondok dan tentu ya ngaji, ya belajar, kemudian sekolah ya. Nah, aktivitas sehari-hari yang padat seperti ini nih membosankan nggak kadang? Agak membosankan. Kadang membosankan ya. Karena waktu istirahatnya cuma sedikit. Karena waktu istirahat sedikit sekali. Jadi saudara-saudara semuanya, jadi kalau di pondok ini memang waktu istirahat tidak seperti teman-teman di rumah atau saudara-saudara di rumah yang bisa tidur kapan saja, bisa beristirahat kapan saja. Kalau teman-teman di pondok tentu ada waktu-waktu tertentu yang mereka bisa gunakan untuk beristirahat. Oke, selanjutnya ya, kalau ketika di rumah kan biasanya kamar mandi tidak ada antri ya, kalaupun antri 1-2 orang. Kalau di pondok ini kan orangnya ratusan, ya tentu harus antri gitu. Kesel nggak kadang kalau pas ngantrinya lama begitu? Ya kesel Kesel ya? apalagi pas antrinya ada yang ngendi. Ada yang apa? Ngendi. Ngendi apa? Mendahului. Oh, mendahului. Atau pas lagi sakit perut gitu ya, kepengen apa BAB atau kepengen nishing kalau orang Malang bilang. Terus harus antri gitu ya, sakit sekali ya. Kalau Mas Baudin, hal yang paling tidak enak ketika di pondok yang pernah kamu alami apa? Kan hidup orang banyak gitu. Apa? Ya oke. Jadi Mas Baudin loadingnya agak lama. Oke, pertanyaan gini saja. Kalau di NTT kan, di Sumba khususnya agak susah ya air ya. Jadi harus nimba gitu ya. Nah kan sekarang ini di Jawa nih, ya air penuh banyak. Senang nggak, bahagia nggak gitu? senang. Sangat bahagia ya. Mandi bisa puas sekali. Kalau di rumah dulu bagaimana? Harus nimba. Harus ambil pakai ember. Susah ya, capek ya. Oke, itulah tadi ngobrol-ngobrol santai kita dengan santri yaitu Mas Dimas dan Mas Baudin. Mas Dimas asal Malang dan Mas Baudin asal NTT. Dan itulah tadi keseruan kehidupan mereka di pondok, dan tentu nanti akan ada juga santri-santri yang lain yang akan kita wawancarai seperti ini tentang kehidupan mereka di pondok pesantren. Terakhir buat Mas Dimas dan Mas Baudin, harapannya setelah mondok apa? Ingin ke Hadramaut. Oh, ingin belajar sampai ke Timur Tengah, khususnya ke Hadramaut. Kalau Mas Baudin? Sama. Oh, sama juga, kepengen bisa lanjut terus ke Timur Tengah, belajar sampai ibaratnya kata Nabi Muhammad apa? Thalabul ilm minal mahdi ilal lahdi. Mudah-mudahan kita doakan mereka berdua bisa menggapai impian mereka untuk bisa belajar sampai ke negeri Yaman, Hadramaut. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian tadi video Fadil Sumba, dan mudah-mudahan teman-teman jangan lupa untuk ikuti terus video-video yang ada di channel Fadil Sumba, dan tentu jangan lupa untuk di like dan di share ke semua teman-teman. Dan tentu jika teman-teman atau saudara-saudara ingin mengikuti terus video terupdate, jangan lupa subscribe channel YouTube Fadil Sumba. Saya Fadil undur diri. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.